Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam sesi ini untuk membahas vitamin B12 yang juga menjadi isu penting di dalam pola makan berbasis nabati atau pola makan vegan atau plant-based diet. Vitamin B12 walaupun dibutuhkan dalam kadar yang sedikit, yaitu satuan mikrogram, tidak seperti pada zat gizi lain. Sebut saja pada sesi sebelumnya kita membahas tentang zat besi, kalsium yang dalam satuan miligram dibutuhkan oleh tubuh, bahkan satuan yang lebih tinggi lagi, satuan gram pada zat-zat gizi makro seperti pada protein, karbohidrat, dan lemak. Tetapi walaupun dalam jumlah yang kecil, sekitar kandungan mikrogram, tetapi vitamin B12 sangat penting di dalam metabolisme tubuh dan penting bagi kesehatan tubuh kita, terutama dalam kesehatan saraf dan juga di dalam kesehatan darah. Jadi kalau kita lihat secara fakta ilmiahnya, yang mungkin kebanyakan kita tidak mengerti, kita memang tahu bahwa makanan-makanan berbasis hewani banyak mengandung vitamin B12. Tetapi kita perlu tahu, baik tubuh manusia maupun tubuh hewan, termasuk tumbuhan, tidak mampu atau tidak bisa memproduksi B12. Jadi B12 sebetulnya diproduksi oleh mikroorganisme, seperti bakteri penghasil B12 yang juga bisa kita temukan di dalam proses fermentasi beberapa produk seperti tempe, kemudian juga di Jepang kita mengenal yang namanya natto ya, dan beberapa jenis produk fermentasi lainnya. Jadi dalam proses fermentasi itu mengandung beberapa mikroorganisme seperti bakteri. Sebut saja kalau dalam proses fermentasi tempe kita mengenal ada namanya Citrobacter fructi atau Klebsiella pneumoniae. Ini adalah dua bakteri yang bertanggung jawab untuk memproduksi vitamin B12 dalam proses fermentasi kedelai menjadi tempe. Dan bahkan di dalam penelitian saya, disertasi S3 saya, di situ saya menemukan rata-rata kandungan vitamin B12 di dalam tempe segar itu sekitar 3,9 mikrogram. Dan kalau itu dikeringkan menjadi bubuk tempe, malah meningkat kadar vitamin B12-nya mencapai 5,9 mikrogram, tentunya dalam 100 gram sampel. Dan kalau kita bandingkan dengan vitamin B12 dalam daging sapi, 100 gram daging sapi mengandung sekitar 3 mikrogram vitamin B12. Sedangkan 100 gram tempe segar mengandung 3,9 mikrogram vitamin B12. Jadi sesungguhnya hewan mendapatkan vitamin B12 juga melalui mikroba yang mungkin dia dapatkan dari makanannya, yang sesungguhnya bukan saja melalui tumbuh-tumbuhan yang dia makan yang sudah terkontaminasi oleh mikroba bakteri penghasil B12 yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya, atau hewan karnivora yang mengonsumsi atau memakan hewan-hewan yang herbivora yang kemudian juga mikroba-mikroba bakteri penghasil B12 tadi itu masuk ke dalam tubuhnya dan kemudian dalam tubuhnya juga menghasilkan vitamin B12. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat kenapa sedikit makanan berbasis nabati yang mengandung vitamin B12 bukan menjadi alasan bahwa manusia itu memang butuh makan hewani. Karena ini ada pendapat di masyarakat yang mengatakan kalau memang vitamin B12 hanya terdapat di dalam makanan hewani, maka ini bukti bahwa manusia memang harus makan hewani, dan itu tidak benar. Karena hewan sendiri pun mendapatkan B12 bukan hasil produksi dia sendiri, produksi tubuhnya sendiri, tapi adalah hasil produksi dari bakteri penghasil B12 yang kita sebut B12 producing bacteria di dalam tubuhnya. Jadi ini sekedar gambaran umum tentang B12. Nah, sekarang kita lihat B12 memang dibutuhkan sangat sedikit dalam satuan mikrogram, tetapi dia juga berbicara masalah absorpsi. Secara gambaran umum, rata-rata rekomendasi B12 itu ditingkatkan 2 kali lipat karena dengan anggapan atau dengan asumsi absorpsinya sekitar 50%. Tetapi satu hal yang kita harus catat dan kita harus pahami, bukan berarti semakin tinggi dosis B12 yang kita konsumsi, katakanlah seperti dalam suplemen, maka akan semakin tinggi persentase absorpsinya. Justru terbalik. Semakin tinggi atau semakin banyak jumlah B12 yang kita makan, justru persentase absorpsinya menurun. Jadi kita harus paham, bukan berarti makin banyak lalu makin banyak yang diabsorpsi atau persentase absorpsinya lebih tinggi, bukan begitu. Justru dalam fakta ilmiah malah terbalik. Lalu katakanlah pada panduan AKG yang lama,
sekitar 2,4 mikrogram untuk manusia dewasa. Konsumsi B12 untuk sehari. Dengan anggapan 50% absorpsinya sehingga kita dapatkan separohnya 1,2 mikrogram. Itulah kebutuhan kita sehari. Jadi kalau kita lihat ke tempe ataupun zat produk-produk yang lainnya hasil fermentasi, karena di Indonesia kita berlimpah produk tempe, saya ambil contoh masalah tempe, dan ini pun sudah kita sampaikan ke luar negeri, dan tempe sangat dihargai di luar negeri walaupun mereka bukan tempat asalnya tempe, dan Indonesia adalah tempat asalnya tempe, dan sangat sayang sekali kalau kita tidak suka mengonsumsi tempe, karena tempe itu di samping murah meriah, kandungan proteinnya tinggi pada pembahasan kita sebelumnya, kandungan besinya juga tinggi, bahkan kandungan kalsiumnya juga tinggi. Jadi kalsium di dalam tempe berkisar 129 mg dalam 100 gram tempe. Itu sudah hampir 9-10 kali lipat lebih tinggi daripada daging kambing, daging ayam, dan daging sapi yang kisaran kandungan kalsiumnya sekitar 11-14 mg dalam 100 gram daging yang bersangkutan. Jadi untuk masalah B12 kita melihat tempe kandungannya tinggi dan tentunya harganya murah. Tetapi tidak semua tempat menghasilkan tempe dengan kandungan B12 yang sama. Tergantung kepada bakteri penghasil B12 yang ada di udara dan air, tempat di mana kita memproduksi atau memfermentasi kedelai menjadi tempe. Jadi kita bisa menemukan beberapa jenis tempe di luar negeri yang juga tidak mengandung B12 sama sekali atau mengandung sedikit vitamin B12 dibandingkan di Indonesia. Dan Indonesia sendiri juga tergantung ya daerahnya dan proses pembuatannya, sehingga itu akan bervariasi. Tetapi pada umumnya kisarannya seperti itu ya. Dalam sampel-sampel yang saya analisis dengan rata-rata sekitar 3,9 mikrogram vitamin B12 dalam 100 gram tempe basah atau tempe fresh atau tempe seger. Jadi bukan yang dikeringkan. Kalau dikeringkan dia akan meningkat lagi B12-nya karena kadar air atau moisture-nya berkurang. Jadi B12 bukan saja bisa kita dapatkan dari makanan-makanan berbasis nabati seperti tempe, tetapi juga ada Profesor Watanabe meneliti di Jepang bahwa seperti nori ya, bahasa Indonesianya adalah rumput laut ya. Beliau membuat penelitian kepada anak-anak vegan, anak-anak balita vegan di Jepang, juga ternyata di dalam nori mengandung B12. Tetapi memang ada pendapat yang mengatakan bahwa B12 di dalam produk nabati tidak available atau tidak reliable, tidak bisa dipercaya gitu, tidak tersedia. Sesungguhnya tidak tersedia dalam pengertian memang tidak semua tempat, tidak semua negara bisa menghasilkan tempe dengan kadar B12. Contoh kasus kita lihat tempe di luar negeri, tidak semua mengandung B12 yang sama dengan di Indonesia, bahkan ada yang memang hampir mendekati nol ya, tergantung kepada bakterinya lagi, sekali lagi, bakteri penghasil B12 dalam proses fermentasinya. Lalu saat ini kita beruntung ya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kita bisa mensintesa B12. Dan B12 yang disintesa itu juga menggunakan mikroba, dan jelas itu adalah vegan, bukan hewani. Sehingga kita beruntung dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, orang menjadi lebih higienis. Sebetulnya sayur-sayuran ya, ataupun dalam bentuk akar, atau kita sebut umbi-umbian, kalau zaman dulu orang mengkonsumsinya dengan pola konsumsi yang tidak terlalu higienis, masih bisa terkontaminasi ya, bisa terbawa dalam makanan bakteri yang mengandung makanan yang mengandung bakteri yang bisa menghasilkan B12. Tapi sekarang kita ini kan serba steril, kita sangat higienis sehingga mencuci habis bakteri-bakteri di dalam makanan-makanan berbasis nabati yang mengandung bakteri yang sebetulnya bisa menghasilkan B12 dalam tubuh kita. Tetapi seiring dengan ilmu pengetahuan juga dan teknologi, walaupun manusia semakin higienis, tercuci habis bakteri-bakteri penghasil B12 dalam makanan nabati, yang sebetulnya hewan juga mendapatkan bakteri dari makanan nabati yang terbawa ke dalam tubuhnya, sehingga bakteri tersebut dalam tubuh akan menghasilkan B12. Begitu juga dengan manusia sebetulnya, jadi sama. Jadi antara manusia, hewan sebenarnya sama, ya, mendapatkan bakteri dari makanan-makanan berbasis nabati yang kemudian dalam tubuh akan menghasilkan B12. Tetapi ada untungnya dengan perkembangan teknologi juga kita bisa mensintesa B12, dan B12 itu juga bukan berasal dari hewani, tapi hasil sintesa dari bakteri, mikroba. Sehingga dengan demikian sekarang kita memiliki
kesempatan untuk lebih mudah sekali memenuhi kebutuhan B12 dalam tubuh kita yang hanya dalam kadar mikrogram dalam makanan-makanan fortifikasi lagi. Makanan fortifikasi sekarang banyak sekali, sebut saja apalagi daging-daging analog, daging yang memang bukan daging hewan tapi daging yang terbuat dari makanan-makanan nabati seperti yang saya bahas di sesi pertama tentang kilas balik vegan. Yang kedua, tentunya suplementasi. Itu adalah pilihan terakhir dan itu jelas juga dari hasil sintesa. Jadi secara umum kalau kita bisa mengonsumsi seperti tempe, kemudian nori, dan juga kalau orang-orang yang memang tidak rajin makan tempe atau negara-negara yang memang tidak terlalu mudah mendapatkan tempe, biasanya mereka memenuhi B12-nya melalui fortified food. Makanan seperti sereal, sarapan, ataupun susu kedelai, ataupun orange juice, ataupun jus yang lain yang di samping fortifikasi kalsium juga fortifikasi B12. Dan B12 itu sebenarnya murah sekali, hampir tidak mempengaruhi HPP ya dalam produksi makanan fortified B12 karena murah sekali, murah meriah, sehingga kalau difortifikasi pun ke dalam makanan-makanan berbasis nabati tidak terlalu mempengaruhi, bahkan hampir tidak mempengaruhi harga produksi, sehingga hasilnya bagus tapi tidak menaikkan harga yang signifikan. Saya boleh mengatakan hampir tidak mempengaruhi harga sama sekali, harga produksi, sehingga tidak berpengaruh kepada harga jual yang terlalu meningkat sehingga orang mungkin akan susah untuk afford ya atau bisa mencukupinya atau mampu untuk membelinya. Jadi saya kira ini adalah beberapa tip tentang B12 yang sebetulnya juga bukan isu yang tidak bisa kita selesaikan atau tidak punya solusi, tapi solusinya mudah sekali. Daging-daging analog, kemudian juga isolat kedelai, kemudian di samping proteinnya tinggi, B12 juga sangat mudah difortifikasi di sana. Dan dalam penelitian saya juga saya menggunakan fortifikasi untuk memberikan B12 dalam bentuk fortifikasi ya, bukan dalam bentuk suplementasi kepada responden-responden, subjek-subjek yang memang mengalami defisiensi B12. Jadi saya kira itu pembahasan tentang B12, mudah-mudahan bermanfaat dan itu bukan isu yang tidak bisa kita selesaikan. Sangat mudah untuk mencari solusinya bagi pola makan vegan atau diet nabati. Baik, terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya.